Assalamualaikum santri HK2. Gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat belajar online ya? Semoga masih. Nah, kita belajar lagi mata pelajaran IPA bersama saya, Aib Miftahudin. Kali ini kita akan bahas mengenai induksi magnetik. Diikuti sampai akhir ya. Seluruh skenarionya jangan lupa dijalankan. Semoga Allah mudahkan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ingat-ingat lagi materi pertemuan sebelumnya. Waktu itu ada penjelasan tentang pembuatan magnet menggunakan aliran arus listrik. Coba ingat-ingat istilahnya pembuatan magnet dengan aliran arus listrik seperti gambar. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kutubnya? Oke, ingat-ingat lagi ya, karena ini nanti akan dibutuhkan untuk pemahaman kita di materi induksi magnetik. Ya, hari ini kita akan ngomongin magnet dan listrik. Saya ada cerita yang menarik nih. Suatu waktu kapal laut sedang berlayar dengan bantuan kompas ya. Pelayarannya dengan bantuan kompas. Di tengah perjalanan kapal itu bertemu dengan badai petir. Saat ada petir yang menyambar, ternyata magnet pada jarum kompas berputar tidak terkendali. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Oke, kita akan tahu jawabannya setelah mendengar pembahasan berikut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya video dari seorang ibu guru yang sedang mempraktekkan magnet dan listrik. Disimak sampai selesai, nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membuktikan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus dengan menggunakan percobaan Oersted, yaitu menggunakan kompas. Nah, dengan kompas ini, jarum kompasnya, nanti di jarum kompasnya ini akan terlihat kemana arah penyimpangan daripada jarum utaranya. Pertama yang kita siapkan itu adalah kompas pastinya, kemudian ada gunting untuk memotong kawat ya. Nah, ini kawatnya kalian bisa menggunakan kawat seperti ini atau kawat tembaga, atau boleh kawat dari dalam kabel ya, dari kabel dikupas bisa. Kemudian baterai ya. Kemudian kalau diperlukan boleh menggunakan tempat baterai. Dengan alat-alat ini kalian bisa menyusunnya seperti saya buat seperti ini ya, supaya nanti kawatnya ini saya sambungkan ke paku supaya dia bisa berdiri tegak, karena kalau dipegangin itu agak sulit nantinya. Nah, kemudian pakunya saya tancapkan ke kayu ya, ke kayu supaya ini bisa kawatnya itu bisa tegak dihubungkan ke paku. Nah, nanti dililit-lilitin. Nah, kemudian di pakunya ini atau di kawatnya boleh kalian hubungkan dengan menggunakan kabel, yaitu nanti untuk mengaliri arus listriknya. Nah, bagaimana arus listriknya bisa mengalir? Maka kita menggunakan baterai ya. Baterai ini boleh kalian menggunakan satu baterai atau lebih. Kalau menggunakan satu baterai, kita lihat dulu. Nah, setelah disusun seperti ini ya, nah, jadi kawatnya lurus seperti ini, dipaku, dihubungkan dengan paku supaya dia bisa berdiri tegak. Nah, kemudian kompasnya, kita letakkan di bawah sini. Nah, jadi supaya nanti kita bisa melihat bagaimana arah daripada jarum utara, penunjuk utara dari kompas. Nah, pertama kompasnya itu kalian setel supaya dia sejajar dengan kawat berarus listrik ini nantinya, supaya nanti bisa kelihatan arah penyimpangannya. Nah, ini dia. Nah, kira-kira seperti ini, dia sejajar ya, kelihatan ya. Nah, jadi dibuat antara kawat berarus dengan kompasnya itu
dia jarumnya sejajar, kompasnya berada di bawah, supaya nanti kelihatan kemana arah penyimpangannya. Nah, kemudian bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat baterai ya. Baterai kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau saya menggunakan baterai, satu baterai, seandainya saya hubungkan ke sini dengan baterai, satu baterai, atau kalian boleh menggunakan tempat baterai seperti ini juga boleh ya, tapi nanti untuk 2 baterai berarti. Nah, saya coba untuk satu baterai dulu supaya terlihat ini adalah kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Kalau yang hitam ini saya hubungkan ke kutub positif ya. Nah, berarti ini nanti ke negatif ya. Berarti nanti arus mengalirnya ke sini. Dari positif ke negatif ya. Nah, sampai sini kawat. Maka kita lihat dulu ibu jarinya mengikuti arah arus. Dari positif ya ke sana. Nah, sampai di penghantarnya arah arusnya ke sana. Nah, ke kanan saya. Nah, maka 4 jarinya ini, kalian lihat 4 jarinya itu menunjukkan arah ke depan saya. Maka nanti yang terjadi adalah dilihat untuk jarum utaranya ini yang putih ya. Lihat jarum utaranya yang putih. Maka kalau nanti arusnya seperti ini, kemana arah jarum kompas utaranya, maka mengikuti induksinya, maka ke arah ke depan. Maka nanti pergeseran atau penyimpangan jarum kompas yang putih, yaitu yang utaranya, maka nanti dia akan menunjukkan ke sana, ke depan atau ke kanan gitu ya. Nah, coba ya. Ini positif. Kita hubungkan, kalau mau menggunakan lampu boleh, berarti kalau lampunya nyala maka arusnya mengalir gitu ya. Ya, ini positif. Ini saya sambungkan. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jarum putihnya itu, arah utaranya itu ya, kelihatan dia menyimpang ke arah kanan, sana, ke depan. Nah, ulang ya. Nah, ini awalnya. Kemudian setelah saya sambungkan, ada arusnya. Nah, dia akan menyimpang. Oke, jarum putihnya. Jadi, jarum putihnya itu menyimpangnya ke arah depan. Oke. Nah, itu cuma terlihat kecil atau sedikit menyimpangnya, itu hanya sedikit menyimpangnya. Kalau saya tambahkan lagi menjadi 2 baterai, nah misal saya pakai 2 baterai, contoh saya pakai tempat ini supaya mudah ya. Nah, ini yang positifnya ya, lihat. Nah, ini positifnya, berarti nanti di sini ya, ini positifnya. Nah, terus ini negatif berarti. Kalau yang tadi positif di sini, saya pakai 2 baterai. Maka positifnya di sini nih. Nah, saya sambungkan dengan positif ini. Kalau kalian punya penjepit buaya, boleh. Nah, ini saya sambungkan. Maka negatifnya ada di sini. Nih, di sebelahnya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ya. Jadi setelah disambungkan, ini masih positifnya ke sana, ya. Nah, jarumnya ke depan, arahnya, penyimpangannya kita lihat. Nah, terlihat sekali ya penyimpangan. Nah, yang dilakukan ibu guru dalam video tadi adalah percobaan Oersted. Ilmuwan yang bernama Hans Oersted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Arah medan magnet dan arah arus listrik dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan lagi ya yang kita gunakan. Nah, seperti dalam gambar, arus listrik atau I itu ditunjukkan dengan ibu jari. Sedangkan medan magnet ditunjukkan 4 jari yang lainnya. Posisinya seperti di gambar. Oke, oleh karena itu, petir yang waktu di cerita awal tadi akan mempengaruhi magnet yang ada di jarum kompas, sehingga jarum kompas bisa bergerak tidak terkendali. Kalau ada yang masih penasaran, kok jarum kompasnya bisa bergerak ya? Gaya apa yang bisa membuat jarum kompasnya melakukan pergerakan? Oke, jawabannya adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz
ini dapat diartikan dorongan atau tarikan yang membuat jarum kompas bergerak ketika didekati arus listrik ya, bisa lewat dari kabel. Nah, rumusannya seperti di samping, F sama dengan B kali I kali L ya, dengan F artinya gaya Lorentz, B-nya medan magnet, I-nya kuat arus listrik, dan L-nya panjang kawat berarus. Nah, untuk menentukan arahnya kita pakai kaidah tangan kanan lagi, tapi posisinya agak berbeda. Jempol untuk menunjukkan arus listrik, telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah itu untuk menunjukkan gaya ya. Posisinya seperti yang ada di gambar. Nah, jika semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga gayanya atau gaya Lorentz-nya. Sedangkan jika semakin besar medan magnet yang digunakan, juga semakin besar juga gaya Lorentz-nya. Dan terakhir, jika panjang penghantarnya semakin besar, makin besar juga gaya Lorentz-nya. Jadi ketiga faktor ini berbanding lurus dengan gaya Lorentz. Keberadaan gaya Lorentz ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, keberadaan motor listrik. Ada di mana motor listrik? Oke, yang ada di kelas kita ya, kipas angin. Nah, kipas angin ini menerapkan prinsip gaya Lorentz ya. Selain kipas angin, mainan mobil-mobilan kita ya, Tamiya ya, ini juga menggunakan prinsip gaya Lorentz ya, dengan alat yang namanya dinamo atau motor listrik ya. Nah, dalam motor listrik ini akan mengubah listrik ya dan magnet menjadi gaya yang diperlukan untuk memutar roda atau memutar kipas angin. Selain dua alat ini, tentunya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan prinsip gaya Lorentz ya. Jika ada arus listrik, kemudian juga medan magnet, nah kemudian ada gaya yang dihasilkan, di sana adalah prinsip gaya Lorentz. Kembali lagi ke Ørsted. Jika percobaan Ørsted membuktikan arus listrik yang menghasilkan medan magnet, maka apakah mungkin sebaliknya medan magnet menghasilkan arus listrik? Pertanyaan yang menarik ya. Wah, ternyata jawabannya mungkin dalam peristiwa induksi elektromagnetik. Artinya, perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik atau alternating current, atau kita lebih hafal arus AC. Nah, yang menemukan adalah Michael Faraday. Beliau menemukan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk sebuah kumparan. Kumparan itu kayak lilitan ya, lilitan kawat. Nah, kemudian beda potensial listrik yang ditimbulkan pada ujung kumparan kita nanti akan sebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Untuk mengetahui adanya listrik pada induksi elektromagnetik digunakan alat yang bernama galvanometer. Nah, galvanometer ini dapat mendeteksi perubahan garis gaya magnet pada sekitar kumparan. Buat lebih jelasnya, antum akan Ustadz minta untuk melakukan aktivitas atau percobaan virtual kembali. Seru deh. Nah, kalau ini contoh penerapan induksi elektromagnetik, yaitu pada generator atau genset ya, serta dinamo sepeda. Nah, contoh dua alat ini bisa menghasilkan arus listrik dari magnet yang ada di dalam alat tersebut. Tentunya magnetnya digerakkan. Kalau genset yang menggunakan solar, sedangkan untuk dinamo sepeda karena pergerakan roda.
Ya, apapun sumber energi awalnya, yang pasti magnet di dalam alat ini akan bergerak ya di sekitar kumparan sehingga dapat menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Merenung sebentar yuk. Ada pertanyaan. Apakah jika tidak ada ilmuwan yang menemukan konsep magnet dan listrik, apakah itu artinya tidak akan ada induksi magnet di alam semesta? Ternyata tidak ya. Oersted dan Faraday memang menemukan rumusan induksi magnet. Tapi bukan berarti sebelum mereka melakukan penemuan, magnet dan listrik itu tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakannya untuk kebutuhan manusia di dunia. Hanya saja Allah takdirkan Oersted dan Faraday yang merumuskannya dalam fisika, sehingga nama mereka diabadikan untuk menghargai perjuangan mereka. Maka dari itu, antum semua harus rajin belajar dan suatu saat Allah takdirkan untuk menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi umat, sehingga nama antum juga bisa terus dikenang. Oke? Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung pertemuan. Untuk absen kehadiran seperti biasa, kita ambil dari aktivitas. Mohon maaf ya, yang tidak melakukan aktivitas atau tidak membuat laporan praktikum dengan terpaksa dianggap tidak hadir. Insya Allah aktivitasnya juga seru kok. Kita lakukan praktikum virtual. Yang diperlukan niat ikhlas dan semangat tak terbatas. Oke, silakan kunjungi link yang ada di layar setelah video ini selesai. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.